Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ali Rauf Ramadhani dengan nomor NIM 204104040006 akan menjelaskan tentang bab pendahuluan dalam ilmu arkeologi. Untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Pengampu Dosen Arkeologi yaitu Bapak Mawardi Purbo MA. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama adalah istilah prasejarah, praaksara, dan nirleka. Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada masa di saat catatan sejarah yang tertulis itu belum ada atau belum tersedia. Tidak jauh beda dengan praaksara yang memiliki makna yaitu dari kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang bermakna tulisan. Jadi yang dimaksud praaksara adalah masa sebelum adanya tulisan. Nah, dengan demikian prasejarah dan praaksara itu memiliki makna yang sama. Kedua istilah ini biasa disebut dengan nirleka, atau yang berarti nir itu artinya tidak ada dan leka itu artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Pada hakikatnya ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan ini, adapun masa sesudah manusia setelah mengenal tulisan ini disebut dengan masa sejarah. Nah, kenapa kok disebut masa sejarah? Nah, ini dimulai sejak adanya manusia itu mulai mengenal tulisan, sebagai media untuk penyampaian sebuah bahasa. Jadi jarak antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah itu ya karena manusia sudah mulai mengenal tulisan. Adapun berakhirnya zaman prasejarah atau dimulainya zaman sejarah ini tentu setiap bangsa berbeda-beda dan tidak sama. Contohnya seperti di bangsa Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Berbeda dengan zaman prasejarah di Indonesia, diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai sekitar pada abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti yang berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam. Nah, ini prasasti ini termasuk dari contoh arkeologi dalam bagian-bagian cara penemuan contoh-contoh arkeologi. Zaman prasejarah ini adalah zaman yang paling sulit untuk ditemukannya bukti-bukti sejarahnya. Maka dari itu, untuk mengetahui apa yang terjadi pada zaman prasejarah, kita memerlukan beberapa bidang ilmu, yaitu seperti paleontologi, astronomi, biologi, geologi, antropologi, dan juga termasuk arkeologi yang akan kita bahas setelah ini. Selanjutnya saya akan menerangkan arkeologi sendiri. Arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara bahasa arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal kuno, tapi lebih tepatnya ini pada benda-bendanya saja. Lebih gampangnya, arkeologi adalah ilmu sejarah kebudayaan material atau ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia pada masa lampau melalui kajian sistematis bendawi. Nah, di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud arkeologi itu hanya membahas benda-benda pada zaman prasejarah, meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan
interpretasi data yang berupa artefak atau budaya bendawi seperti kapak, batu, bangunan, candi, dan ekofak atau benda lingkungan seperti bebatuan dan rupa muka bumi, dan atau salah satunya lagi ada fosil. Tujuan arkeologi ada banyak sekali. Di antaranya adalah yang disebut sebagai paradigma arkeologi, yaitu menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya karena bertujuan untuk memahami budaya manusia. Maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Arkeologi pada masa sekarang merangkum berbagai bidang yang berkait seperti contoh penemuan mayat kuno yang dikubur dan menarik minat para pakar-pakar arkeologi dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan yang digunakan. Secara khusus arkeologi mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah atau sebelum dikenal tulisan. Akan tetapi kan ini mempelajari budayanya bukan budaya-budaya secara sosial, tapi mempelajari seperti pakaiannya dalam bentuk nyata atau fisik, dalam bentuk benda yang utuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.